Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan membagikan bagaimana cara gluing tanduk ya pada pembuatan busur hornbow. Sebenarnya untuk gluing ini sudah saya bahas ya di video-video yang sebelumnya, udah banyak. Cuman mungkin untuk mengupdate penemuan-penemuan baru yang sebelumnya belum ditemukan, mungkin dalam video ini ada tambahan ya. Di dalam membuat busur hornbow itu tidak terlepas dari dua kesalahan ya. Kesalahan besar atau insiden besar ya. Kegagalan besar mungkin bisa dikatakan ya, yang sering terjadi ketika membuat busur hornbow. Yang pertama adalah delaminasi, yaitu lepas bagian tanduk dari core-nya. Yang kedua adalah patah ya. Yang kedua adalah patah. Nah, dua kejadian ini ada kejadian yang besar, walaupun di selain dua kejadian ini ada juga faktor-faktor yang lain yang membuat gagal ya. Tapi saya anggap dua hal ini adalah hal yang paling awal terjadi ya. Yang pertama untuk delaminasi, yaitu lepasnya tanduk dari core, itu pengaruh disebabkan oleh teknik penempelan tanduk pada core yang tidak tepat itu. Jadi untuk delaminasi ini penyebabnya adalah masalah di teknik ya, teknik penyatuan antara tanduk dengan core ya. Itu hal yang paling besar ya, kesalahan yang paling besar itu pada delaminasi itulah pada teknik ya. Nah, mungkin untuk tekniknya insya Allah kedepannya akan kita bahas. Kemudian untuk yang kedua, untuk kegagalan di dalam masalah patah core ya, patah bahan kayunya. Nah, ini untuk yang ini adalah disebabkan oleh pemilihan bahan ya dari awal. Pemilihan bahan dari awal yang tidak selektif ya, itu faktor yang paling besar ya. Jadi untuk masalah patah ini adalah kita perhatikan masalah bahan. Harus sebagus mungkin dari awal ya. Kalau misalkan yang berdasarkan pengalaman selama beberapa kali, mungkin puluh kali saya buat busur gagal. Biasanya itu bahan yang sering patah itu adalah di bahan maple ya. Yang sering patah itu di maple. Bahan maple yang open tapi ya, bukan yang press. Nah, yang maple ini sebenarnya masih bisa digunakan ya, untuk bahan maple yang core maple yang open itu masih bisa kita gunakan. Cuman ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Dan alhamdulillah saya juga udah bisa berhasil dengan bahan core yang bahan open itu ya. Tapi memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Mungkin nanti kedepannya kita akan bahas juga, walaupun sebenarnya udah saya pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan ya. Mungkin kedua hal tersebut di video-video
berikutnya akan kita bahas insya Allah. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membagikan cara menggluing ya. Cara mengelem, ngasih ngecor pada tanduk ya. Nah, ini adalah tanduknya, strip tanduknya, dan saya groupingnya seperti ini saja ya, nggak dalam-dalam. Nah, yang penting lemnya itu bisa meresap ya. Kalau kita perhatikan bowyer Korea itu mereka groupingnya bahkan ala kadarnya ya. Kalau yang saya pernah lihat itu tidak sampai kayak orang Turkis ya, orang Turki ya, sampai ya rapi gitu kan. Intinya lem itu bisa meresap dengan baik pada tanduk ya. Kalaupun misalkan corannya dalam, terlalu dalam juga itu tidak bagus juga ya. Nanti akan mempengaruhi ke berat busur, ke bobot busur ya. Kalau tebal lemnya juga jadi berat ke busurnya. Ini sekitar 1 mili ya saya. 1 milian lah kedalamannya. Nah, kalau udah kita grouping seperti ini, oh iya, bahkan saya pernah lihat itu di channel busurnya orang Cina juga ya, tapi dia buat busur mancu ya. Bahkan dia ngeroknya dia cuman ngerok kayak ngerok apa ya, nggak beraturan rapi gitu. Tapi masya Allah jadi juga ya. Nah, sebenarnya bukan masalah di groupingnya ya, tapi di teknik pengelemannya. Nah, sekarang ini saya akan mengulang ya, sebenarnya murojaah ya, untuk teknik pengeleman pengecoran pada tanduk. Karena kalau di bagian sini juga salah juga pengecorannya, dia akan timbul gelembung. Nah, di parit-parit tanduk ini suka ada udara terjebak. Nah, kalau udah udara terjebak di sini, itu biasanya akan lemnya getas, mudah pecah ya. Tapi harus benar-benar tidak ada gelembung ya, padat ya. Nanti hasilnya setelah rata itu dia bening, tidak ada gelembung-gelembung putih. Nah, sebelum kita kasih lem, ini lemnya lem black ya, lem hitam, tapi dahsyat ini, super glue. Bagi teman-teman yang pengen order juga, saya sudah membuat sekitar 3 lembar kulit sapi ya. Kemarin itu saya buat dengan memakai drum ya. Saya rebus selama 3 hari itu. Habis gasnya 3 kali 3 9 kilo ya. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk lemnya, nanti bisa di inbox aja ya, komentar di kolom komentar ya, bisa via WA. Oke, kita turunkan dulu lemnya. Kalau lemnya sudah panas, kita turunkan dulu. Nah, bagian permukaan ini, nah ini kita hangatkan dulu ke bara. Supaya apa? Supaya pori-porinya itu permukaan ini panas, agak panas ya. Dan ketika lem ketemu ini, dia akan benar-benar meresap ke dalam ya. Kita seperti ini, kita
hangatkan dulu ya, jangan terlalu dekat ya, karena bisa merusak tanduknya. Yang penting posisi tanduk, permukaan tanduk itu sampai hangat, biar ketika dicor sama lem cair itu dia benar-benar meresap ya. Karena dasar ini paling penting ya, teknik. Salah satu bagian dari teknik pengelemannya adalah sini. Dan pastikan juga ya bersih dari lemak, minyak. Kita raba seperti ini. Kalau udah kerasa di tangan itu agak hangat, baru kita kasih lem. Sepertinya udah ya. Oke, kita akan pasang ya. Caranya seperti ini biasa. Ini lem panas ya. Nah, kita gosok-gosok seperti ini. Kenapa harus digosok-gosok? Karena kadang ada bagian lem yang tidak masuk ke paritnya. Kita gosok-gosok seperti ini biar masuk ke parit-paritnya. Nah, ini udah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tempel tanduk ini di kayu seperti ini ya. Tempel di sini pakai ini supaya apa? Nanti kita berdirikan, posisinya kita berdirikan supaya lemnya ini dia jatuhnya ke pinggir ya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, udah kering, posisinya nanti itu seperti ini ya. Nah, posisinya kita nyimpannya seperti ini supaya dia lem yang kita tadi ulaskan itu dia jatuhnya ke pinggir ke sini. Nanti dibulak-balik ya. Kalau kita gini kan nyimpennya, nanti yang dari atas ini dia ngumpul ke tengah, yang tengah tebal, yang dari sini tipis. Jadi kalau posisi seperti ini dia akan jatuh ke sini, jadi permukaan yang dilewatinya sedikit, jadi rata semua. Nah, begitu ya untuk teknik pengeleman pada tanduk ya. Nah, mungkin untuk teknik pengeleman pengecoran tanduk saya cukupkan dulu seperti ini ya, dan nanti hanya tinggal mengulas beberapa kali sampai permukaan tanduk ini merata ya, sampai merata. Kalau udah merata baru kita pasang ke core-nya. Dan setelah ini akan ada, nanti saya tambahkan juga cara pengeleman pada core-nya. Mudah-mudahan ini video yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi proses pengeleman ya. Jangan lupa di
subscribe ya, subscribe, biar teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Dan di share juga ya, jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.